Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku dengan LP Shop Channel. Semoga para bosku selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Ini kemarin ada yang komen, Bang kok lama ndak bikin konten, apa ini tanda-tanda harga ikan mau naik drastis itu katanya. Ya memang akhir-akhir ini kalau saya ingat tuh mulai awal bulan puasa itu tidak aktif konten Bang ya. Soalnya kalau pas bulan puasa kita memang libur. Selain itu kita juga sekarang lebih aktif di aplikasi TikTok. Karena apa? Karena di aplikasi TikTok itu yang jelas kita lebih bisa interaksi sama teman-teman secara langsung. Kita bisa ngobrol entah itu masalah harga atau masalah apapun di aplikasi itu. Jadi kalau teman-teman mau bergabung bisa di akun TikTok saya Putra Gurame ya. Itu biasanya saya live sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol banyak, langsung membicarakan entah itu tentang budidaya ikan gurame maupun tentang ngobrol terutama masalah harga, bosku. Dan itu saya amati, dari situ saya tuh banyak belajar, banyak tahu. Ternyata masalah harga itu memang tidak sama ya dari daerah antar satu dengan daerah yang lainnya itu, bosku. Khususnya di daerah Jawa Timur ini paling terpuruk, harga paling rendah sendiri dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain. Itu contohnya seperti di Jawa Tengah, di Jawa Barat, bahkan di Jawa Timur sendiri itu untuk per wilayah juga tidak sama. Ada juga yang untuk di Ponorogo, di Madiun, di Jombang, Mojokerto, Jember itu relatif harganya itu masih di atasnya wilayah Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar. Itu paling rendah sendiri ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Mungkin karena untuk marketnya atau untuk pasarnya itu sudah tidak imbang lagi ya. Jadi yang di Jawa Timur itu antara produsen sama konsumen itu sangat tidak imbang, sengingu wakeh lah. Yang untuk penyerapannya itu marketnya sendiri itu tidak bisa menghabiskan untuk stok di daerah itu. Makanya kenapa untuk ikan dari Tulungagung itu banyak sekali yang keluar ke Surabaya, terutama di daerah Jabodetabek ya, mungkin Jakarta itu banyak sekali yang masuk ke daerah sana untuk bakul-bakul dari daerah Kediri dan Tulungagung. Itu pun belum bisa untuk menyerap atau menghabiskan stok-stok di petani kalau pas pasar ini lagi lesu. Sebenarnya kalau seperti tahun-tahun yang lalu itu pasar itu pas normal itu sebenarnya masih stabil. Nah, untuk memasok ke daerah lain itu otomatis harga di Jawa Timur tentu jelas lebih rendah. Itu yang kalau dibuat hitung-hitungan itu standar bagi yang kirim keluar kota. Sebenarnya kalau yang untuk kirim lokal itu tidak begitu ngefek ya, biar itu harganya itu di sana itu berapa itu tidak begitu ngefek karena ukurannya ukuran resto kalau yang di wilayah lokal. Jadi setornya itu di restoran tentu harganya itu lebih mending. Bakul sendiri punya kompetitor, umpamanya bakul dari Republik Gurame ini setor ke restoran A gitu ya. Ada juga bakul lain yang setor ke restoran itu, jadi juga saling bersaing. Nah, itu yang menjadi kelemahan para bakul-bakul daerah sini itu, oncor-oncoran atau berlomba untuk menurunkan harga. Kalau yang satunya itu berani masuk ke restoran 35, di satunya lagi bisa di bawah 35, makanya harganya semakin rendah itu. Kalau dilihat dari harga dari luar itu banyak sekali teman saya, setelah saya banyak main di aplikasi TikTok ya tahu sendirilah itu yang komen-komen real ya, bukan cuman komen-komen asal. Soalnya orang-orangnya itu juga ngobrol dengan kita. Terus kita juga punya temen yang dari Cirebon itu asli bakul tuh, di sana harganya bisa 35.000 sampai semakin ke barat tuh menyentuh harga sekitar hampir 40.000. Nah, itu untuk bakul kita dari Jawa Timur itu kalau untuk masuk ke sana itu kan harganya juga sekitar begitu segitu. Makanya di Jawa Timur itu rendah. Kalau di Jawa Timur itu harganya nanti kok sampai 30-35, tentu yang di daerah barat itu akan lebih tinggi lagi harganya, pasti menyentuh kisaran selisih itu hampir 10 ribuan, 7.000 sampai 10.000. Itulah makanya kenapa keuntungan petani di Jawa Timur itu walaupun ikannya bagus sebagus apapun randemennya jadi itu dengan petani di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu keuntungannya ya masih bagus di
daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu umumnya khususnya ya. Terus lagi ada teman-teman kita juga dari luar Jawa itu bahkan untuk harga itu rata-rata di harga 40 ya untuk petani. Kalau untuk ekspor itu biasanya sampai 60.000 lebih. Itu keuntungannya tentu lebih banyak lagi. Cuman terkadang beda di bukan pakannya yang mencolok, beda itu biasanya di bibitnya. Di harga-harga seperti itu bibitnya itu rata-rata harganya juga sudah mahal. Selisihnya kalau dari daerah kita, umpamanya dari daerah kita itu harganya 1.000, 1.200, di daerah-daerah yang seperti itu bisa harganya itu sekitar 3.000, 3.000 lebih itu. Tapi kalau untuk selisih bibit itu enggak begitu masalah. Nanti kalau harganya konsumsinya di atas standar 35 sampai 40 itu tentu masih untung banyak. Jadi bagaimanapun kalau dihitung itu ya tetap keuntungannya itu kalau di petani di luar Jawa Timur itu masih untung banyak gitu. Petani di luar Jawa Timur tuh kayaknya lebih kompak gitu loh. Ya kemungkinan karena petaninya itu belum begitu banyak seperti di Jawa Timur ini, seperti khususnya di Nganjuk, Tulungagung, Kediri, Blitar itu yang jelas lebih kompak. Seperti pengalaman kemarin saya punya teman bakul di Cirebon itu, beliau itu pegang sekitar ada 20 sampai 25. Katanya itu petaninya itu hari ini pada minta naik untuk dinaikkan harganya, padahal hari ini harganya itu udah 35 itu. Dan naiknya itu tidak tanggung-tanggung, mintanya katanya sampai 3 digit dari harga itu. Berarti kan minta naik sampai 38. Itu ada umpamanya 25 dari 20-nya sudah minta naik tuh, bakulnya juga sudah pikir-pikir. Tapi bakulnya sendiri juga mikir, bentar ini katanya ya masih belum dinaikkan, tapi nanti kalau petaninya sudah sempat minta naik ya tentu akan dinaikkan. Itulah kenapa petani di luar daerah kita, Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung itu lebih kompak ya, karena mungkin petaninya itu belum begitu banyak. Yang saya herankan sekali naik itu enggak minta 3 digit. Kalau di Jawa Timur sendiri daerah kita, Nganjuk, Tulungagung, Kediri, Blitar, jangankan untuk 1 digit, mau naikkan setengah digit aja rasanya sulitnya minta ampun. Makanya teman-teman yang mendengar harga-harga di luar daerah kita itu yo buat semangat aja lah, ternyata harga ikan gurame itu di luar masih lumayan bagus. Jadi untuk keuntungan kita budidaya ikan gurame itu terpacu yang paling utama itu di harga, bukan di masalah randemennya. Randemen rata-rata sama ya, untuk randemen umpamanya pakan yang protein 28, protein 26 itu kisaran dinya daging ya 11 kilo, 9 kilo sampai 20 per saknya itu. Walaupun nanti itu di Jawa Barat, mungkin di luar Jawa juga segitu. Dan untuk harga pakan tuh kan selisihnya tidak jauh lah ya, kan kalau pakan tuh ada standar dari pabrik. Tapi kalau ikannya itu bukan standar dari pabrik, harga ikan tuh standarnya dari bakul itu loh. Makanya kalau untuk harga pakan kemungkinan ya di seluruh wilayah, entah itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, selisihnya itu enggak beda-beda jauh. Untuk daging yang jelas ya mirip-mirip. Terus yang membedakan lagi tentang keuntungannya itu ya di harganya, harga konsumsinya itu. Kalau di daerah Jawa Barat umpamanya 35, kalau di Jawa Timur ini masih sekitar 27, 28, selisihnya sudah berapa? Sudah 7.000 rupiah. Kalau 7.000 rupiah itu kalau dikalikan umpamanya 1 ton sudah 7 juta rupiah. Nah 7 juta rupiah itu kalau kita belikan makan sudah dapat berapa sak? Sudah dapat sekitar 25 sak tuh itu. Jadi keuntungan kita itu beda jauh dengan yang lain, bukan karena itu masalah randemen ataupun yang lain-lainnya, itu beda jauh hasil kita itu tetap karena harga dikonsumsinya. Makanya bagi teman-teman yang jelas untuk petani Jawa Timur hari ini yang bertahan, ya bertahan. Kalau yang sudah ngempet istilah wis gak oleh koyo tenanan ya mungkin akan banyak yang berhenti, mungkin tidak berhenti tapi pindah di ikan lain itu. Jadi yang kuat hari ini itu tetap jalan, yang tidak kuat ya banyak yang berhenti. Jadi bagi teman-teman yang jelas ini menjawab pertanyaan abangku, saya kok berhenti terus tidak ngonten itu tidak. Saya tetap membicarakan atau tetaplah sharing-sharing masalah budidaya ikan gurame. Cuman saya lebih
aktifnya lagi sekarang di aplikasi TikTok itu. Nah, di aplikasi TikTok kita live tuh bisa langsung interaksi sama teman-teman itu. Kalau di YT ini kan kita live-nya tuh jarang sekali yang bisa interaksi. Saya di YT-nya tuh bertindak. Itu saya enggak main di situ ya. Saya tentu tidak akan tahu ternyata seperti ini. Kalau di zaman waktu saya cuman pegang di YouTube itu, kalau ada yang komen di daerah saya harganya 40, harganya 60, ya saya pikir itu hoax, nggak benar gitu loh. Yang lainnya harga segini kok daerah situ harganya bisa kayak itu. Ternyata semua itu memang benar, dan itu saya tahunya itu langsung dari petaninya waktu kita lagi live di aplikasi TikTok. Jadi bagi teman-teman semua, saya tidak berhenti untuk bikin konten di bidang budidaya ikan gurame, karena itu sudah memang hobi saya tetap, cuman kita bagi sekarang waktunya, terkadang di IT, terkadang di aplikasi TikTok. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjawab komen abangku yang kemarin komen kok jarang bikin konten, apa ini tanda-tanda ikan mau naik. Ya itu tergantung ternyata ya. Kalau Jawa Timur sendiri kayaknya masih agak susah untuk menaikkan harga. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.